Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sayang. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Oke. Pagi ini kita akan pelajari pendidikan Pancasila. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, disiapkan ketua kelasnya untuk memimpin. Siap, gerak, berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Oke, untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air dan bangsa, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan melafalkan Pancasila oleh Mbak Sekar untuk memimpin ke depan. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri.
dan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, duduk lagi. Oke, dilanjut dengan melafalkan Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Kudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaimin ya Aziz, ya Jabbar ya Mutakabir, ya Khaliqu ya Bari, ya Musawwir ya Ghaffar, ya Qahiru ya Wahhab, ya Razzaqu ya Fattah, ya Alimu ya Qadir, ya Basitu ya Hafiz, ya Rafi'u ya Mu'iz, ya Mudillu ya Sami, ya Basiru ya Hakam, ya Adlu ya Latifu, ya Khabir ya Halim, ya Alimu ya Ghafur, ya Syakuru ya Alim, ya Qabiru ya Hafiz, ya Muqitu ya Hasib, ya Jalilu ya Karim, ya Raqibu ya Mujib, ya Wasi'u ya Hakim, ya Wadudu ya Majid, ya Baisu ya Syahid, ya Haqqu ya Wakilu, ya Qawiyu ya Matin, ya Waliyu ya Hamid, ya Musiu ya Muni, ya Mu'idu ya Muni, ya Mu'idu ya Hayyu, ya Qayyumu ya Wajid, ya Majidu ya Wahid, ya Ahadu ya Somad, ya Qadir ya Muqtadir, ya Muqaddir ya Mu'akhir, ya Awalu ya Akhir, ya Dhahiru ya Latif, ya Wali ya Muta'ali, ya Baru ya Tawwab, ya Mutaqib ya Afu, ya Ra'ufu ya Rahim, Dzul Jalali wal Ikram, ya Musitu ya Jami, ya Ghaniyu ya Muni, ya Mani'u ya Baru, ya Nafi'u ya Nuru, ya Hadi ya Badi'u, ya Babi ya Warisu, ya Rasyidu ya Sabur, Azza Oke, amin, alhamdulillah, alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya melihat ke depan. Nah, dilihat di sini. Di papan tulis ini, Bu Fitri punya gambar emotion. Nah, gambar emotion yang pertama gambar emot yang senyum, berarti menandakan senang. Yang kedua meneteskan air mata, berarti sedih. Yang ketiga wajahnya memerah, berarti menunjukkan kesal. Nah, ini adalah menunjukkan perasaan seseorang. Ada yang senang, ada sedih, ada yang kesal. Kira-kira kalian semua ini, ya, perasaan kalian hari ini, pagi ini itu menunjukkan emot yang mana, emosi yang mana? Apakah A, apakah B, apakah yang C? Berarti kalian dalam keadaan senang semua. Coba kalau senang itu ekspresi wajahnya gimana? Oke, senyum semua ya. Berarti kalau muka seseorang itu menunjukkan isi hati atau perasaannya. Kalau cemberut berarti kalau bahagia berarti senyum. Kalau sedih berarti meneteskan air mata. Alhamdulillah, berarti semuanya dalam keadaan senang semua ya. Oke, berarti kalian kalau keadaan senang berarti bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Saya tanya, di sini ada yang tidak masuk? Semuanya masuk? Oke, saya ingin menyebutkan, memanggil anak satu atau beberapa anak sambil menunjukkan cita-citanya apa gitu ya. Oke, Mas Kalendra, jadi apa? Cita-citamu jadi apa? Tentara. Terus Mbak Mesya jadi dokter. Terus Mbak Sekar. Oke, kita semoga semuanya terwujud. Kalau pengen terwujud berarti kalian harus belajar dengan baik dan sungguh-sungguh, termasuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, anak-anak, karena hari ini adalah pendidikan Pancasila, materinya itu tentang norma hak dan
berbangsa dan bernegara. Masih ingat nggak pembelajaran kita yang lalu tentang apa kemarin? Tentang apa? Tentang norma. Siapa yang masih ingat norma itu apa? Coba bisa Mbak Nesa? Norma kemarin apa? Aturan atau kaidah yang mengikat negara orang. Oke, adalah sebuah aturan kaidah yang apa? Terikat dalam suatu bangsa dan negara. Jadi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita sebagai masyarakat itu mempunyai aturan yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam norma itu ada kewajiban dan hak kita sebagai warga negara. Nah, hak dan kewajiban itu yang akan kita pelajari hari ini. Tujuannya apa? Tujuannya agar kalian itu tahu apakah yang dimaksud dengan hak kita sebagai siswa, baik itu di sekolah, di rumah, dan juga di masyarakat. Begitu juga tujuan yang kedua, yaitu agar kalian itu tahu makna atau pengertian dari kewajiban diri kita, baik itu di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Dan kalian juga bisa mendefinisikan contoh-contoh hak dan juga kewajiban yang ada di rumah, sekolah maupun di masyarakat. Kira-kira kalian siap gak untuk pembelajaran hari ini? Ya. Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, dengan kata-kata siap belajar, berarti hari ini kalian harus semangat, harus siap belajar. Oke, materi hari ini kita mulai ya. Nah, pembelajaran hari ini adalah tentang hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, kalau ada kata hak dan kewajiban, berarti kita harus tahu apa toh hak itu, apa toh kewajiban itu, betul? Oke. Kalau hak, siapa yang bisa mendefinisikan tentang hak itu apa? Mbak Nesya, ayo yang keras ya. Sesuatu yang didapatkan oleh setiap orang. Oke, betul. Hak itu adalah sesuatu atau segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Berarti yang kita itu sebagai warga negara harus mempunyai hak kita, ya. Nah, hak itu sudah terdapat dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disebut dengan Konvensi Hak Anak. Itu ada 10 ya, yang keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Nah ini, yang pertama apa? Hak mendapatkan nama atau identitas. Berarti ketika sangat dilahirkan sama ibunya, ketika keluar lahir itu sudah harus mempunyai akte kelahiran. Siapa yang belum punya akte? Sudah semua kan? Itu adalah sebuah bentuk bahwa kalian itu mendapatkan hak kalian dengan mendapatkan nama dan identitas. Yang kedua adalah hak memiliki kewarganegaraan. Yang ketiga, hak mendapatkan perlindungan, hak mendapatkan makanan, hak atas kesehatan tubuh, hak rekreasi, mendapat kesempatan bermain, berperan dalam pembangunan, dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh
sesuatu. Nah, orang tua kalian harus memperhatikan itu. Terus mendapatkan kasih sayang, disayang-sayang, diberikan fasilitas dan lain-lain, itu juga termasuk bentuk kasih sayang. Memperoleh bimbingan berarti sampean itu diberikan istilahnya, kalau misalkan contoh belajar di rumah, sampean kan tidak mungkin bisa mengerjakan PR sendiri. Nah, itu kalian mendapatkan bimbingan dari salah satu keluarga, misalkan ayah, ibu maupun kakak, biar kalian itu bisa mengerjakan dengan baik. Begitu juga dengan pekerjaan di rumah apapun itu, tanpa bimbingan kalian tidak akan pernah bisa melakukan dengan baik. Terus memperoleh perlindungan dan keamanan untuk diperlakukan secara adil. Nah, ini kemarin contohnya adalah misalkan ada yang punya kakak adik, berarti kalau memberikan sesuatu harus secara adil. Misalkan satu diberi baju baru, yang satu juga harus diberi baju baru. Jadi dua saudara ini saling bersikap adil, nggak boleh mencintai salah satu, harus seimbang, itu ya. Terus terpenuhnya kebutuhan pokok, kebutuhan sampean semua yang ada di rumah itu harus terpenuhi, dengan catatan jika orang tua kalian mampu. Kalau misalkan tidak mampu, sampean harus sadar diri, yaitu menerima apa yang diberikan, nggak boleh ngambek, nggak boleh marah. Terus hak atas kesehatan, nek sampean sakit segera diperiksakan. Hak untuk mengekspresikan diri. Nah, sekarang hak di rumah, hak di sekolah. Yang pertama, menggunakan fasilitas sekolah, yaitu di sekolah kita itu ada apa saja? Ada fasilitas untuk ekstrakurikuler, ada drum band, terus alat kadro, terus rebana, terus ada bangunan perpustakaan, terus untuk IT itu ada laptop atau Chromebook. Nah, itu fasilitas kalian. Jadi kalian memanfaatkannya dengan sebaik mungkin, dengan catatan harus menggunakannya dengan baik. Pinjam atau menggunakan dengan baik berarti setelah selesai dikembalikan dengan keadaan dan posisi yang baik juga. Oke? Betul apa enggak? Oke. Terus mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan perundungan, menerima pelajaran dari guru. Itu juga termasuk hak kalian, ya. Terus mendapatkan pemeriksaan kesehatan, ada bias, posyandu dan lain-lain itu. Terus ada obat cacing dan juga vitamin, biasanya ada beberapa bulan sekali yang ke SD, ya. Itu juga termasuk hak kalian dalam kesehatan. Hak beristirahat dan bergaul. Nah, saat saya tanya, ketika sampai sekolah itu apakah full dari jam 7 sampai jam 12 itu pelajaran semua tanpa istirahat? Ya, ada beberapa waktu untuk beristirahat untuk merefresh otak, karena kita itu tidak bisa menerima pembelajaran secara penuh. Jadi kita memberikan istirahat otak kita di beberapa jam istirahat. Hak untuk ikut organisasi, mendapatkan kenyamanan dalam belajar, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Nah, tadi ekstranya banyak sekali, ada drum band, ada pramuka dan lain-lain. Itu adalah hak kalian untuk mengekspresikan kalian dalam mengikuti ekstrakurikuler. Sekarang hak di masyarakat. Yang pertama adalah berhak bertahan hidup, berhak tumbuh dan berkembang, hak mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat, berhak mengembangkan diri, hak berteman dan dengan tetangga, hak untuk bermain, berhak untuk status kewarganegaraan, dan berhak mendapatkan perlindungan hukum. Tadi sudah hak di rumah, di sekolah, di masyarakat. Kalau ada hak pasti ada apa? Sekarang kewajiban. Kalau tadi hak itu adalah segala sesuatu yang kita dapatkan, sekarang kewajiban itu adalah apa? Coba pengen tahu suaranya Mbak Gadis.
tanggung jawab. Oke, jadi kalau kita itu ingin mendapatkan hak kita, yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah kewajiban. Ya, kewajiban. Kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan terlebih dahulu sebelum kita meminta hak kita. Tentu ya. Kewajiban itu juga dibagi menjadi 3, yaitu kewajiban di rumah, kewajiban di sekolah, dan kewajiban di masyarakat. Kita lihat kewajiban sama di rumah apa saja. Membantu kedua orang tua. Setiap hari di rumah membantu orang tuanya, angkat tangan. Mbak Gadis, semuanya ya. Coba Mbak Ara kalau di rumah apa? Membantu apa? Cuci baju. Beres-beres rumah, ada yang mencuci, ada yang memasak, ada yang bersih-bersih, beres-beres. Ya, itu adalah salah satu bentuk kewajiban kalian dalam membantu kedua orang. Menjaga nama baik keluarga, kalian harus bersikap baik agar nama kedua orang tua kalian itu tetap terjaga atau baik, tidak tercemar. Berbakti kepada orang tua, sampean berbakti. Kata-kata berbakti berarti mendengarkan nasihat dan melaksanakannya dengan baik. Terus menjaga keharmonisan keluarga, gak oleh tukaran dengan keluarga, terutama yang punya adik-adik. Ojo jahil, gak boleh ya, harus bersikap yang rukun. Terus bekerja sama antar anggota keluarga, saling membantu dalam pekerjaan tadi. Terus memberi perhatian, kasih sayang pada anggota keluarga, saling membantu dengan anggota keluarga, menjaga kebersihan rumah, mendengarkan nasihat orang tua, dan rajin belajar. Di rumah belajar. Ketika ada PR mengerjakan. Good job, berarti kalian termasuk memenuhi kewajiban di rumah. Lanjut, kewajiban di sekolah, yaitu diantaranya mentaati aturan yang berlaku di sekolah. Aturan yang berlaku di sekolah contohnya apa? Coba, contohnya apa Mbak Sekar? Berangkat jam 7. Oke, karena aturan di sekolah kita setiap pagi itu berangkatnya harus jam 7, berarti jam 7 sudah harus di sekolah. Itu adalah mentaati peraturan yang berada di sekolah. Menjaga kenyamanan lingkungan sekolah, menjaga kerukunan dengan warga, menghormati guru, melakukan tugas dan dengan bertanggung jawab, mendengarkan penjelasan guru. Nah, ini juga seperti ini. Bu Fitri kan memberikan kalian pembelajaran, sampai harus menyimak dan memperhatikan dengan baik. Ini kalian sudah melakukan kewajiban kalian sebagai siswa yang baik karena mendengarkan penjelasan guru. Terus menjaga kebersihan, jangan lupa sekolah kita itu adalah rumah kita. Jadi ketika ada lingkungan kita kotor, kalian harus membersihkannya. Ada sampah diambil langsung dimasukkan tempat sampah. Menjaga nama baik sekolah, menjaga fasilitas sekolah, dan menjaga kelestarian lingkungan sekolah. Sekarang kewajiban di masyarakat,
norma dan mengutamakan kepentingan bersama. Nah, ini gambar apa, Cak? Siswa yang belajar. Nah, ini termasuk hak apa kewajiban? Hak di mana? Di rumah, sekolah, atau masyarakat? Di sekolah. Coba betul apa enggak jawabannya? C, betul, hak di sekolah. Sekarang gambar yang kedua. Apa ini? Gambar membersihkan ke kelas. Ini termasuk hak atau kewajiban? Oke, kewajiban. Ya, sekarang dilihat ini untuk memantapkan kalian dalam mempelajari pembelajaran yang diberikan sama Bu Fitri. Bu Fitri punya sebuah video, ya, sama simak ya ini ya. Coba diperhatikan dengan baik agar kalian benar-benar paham apa itu hak dan kewajiban. Di channel Kids Learning Indonesia. Maaf ada gangguan, bentar ya. Diulangi sebentar. Oke, lihat. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Siti Fatimah Nastili di channel Kids Learning Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar materi PPKN, yaitu mengenai hak dan kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, teman-teman mampu mengetahui hak anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Yang kedua, teman-teman mampu mengetahui kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, teman-teman mampu mengaplikasikan hak dan kewajiban sebagai anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube kami, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat memperoleh informasi terupdate dari channel YouTube kami. Terima kasih. Oke teman-teman, ada yang masih ingat apa itu hak dan kewajiban? Iya betul, hak yaitu merupakan sesuatu yang pantas didapatkan setelah melaksanakan kewajiban, sedangkan kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan terkait dengan peranan dan tanggung jawab. Jika kewajiban telah terpenuhi, manusia baru diperbolehkan menuntut haknya. Nah teman-teman, sekarang kita akan mengetahui contoh dari hak anak di rumah. Apa saja sih contoh hak anak di rumah? Ada yang sudah tahu? Iya betul, tapi berhubung masih ada teman
contoh hak anak di rumah yang pertama yaitu mendapatkan kasih sayang dan perlindungan. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu mendapatkan uang saku, dan contoh yang ketiga mendapatkan makanan dan minuman. Selanjutnya adalah beberapa contoh kewajiban anak di rumah. Ada yang sudah tahu? Betul sekali. Contoh kewajiban anak di rumah yang pertama yaitu merapikan kamar. Selanjutnya, contoh yang kedua membantu orang tua, dan yang ketiga belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Oke teman-teman, ada yang tahu nggak apa saja sih manfaat menjalankan kewajiban di rumah? Nah teman-teman, setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Manfaat yang diperoleh apabila menjalankan kewajiban di rumah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bertanggung jawab. Yang kedua, tidak mendapat teguran. Yang ketiga, hidup terasa nyaman. Dan yang keempat, tidak terbebani kewajiban. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui contoh hak anak di sekolah. Berikut adalah beberapa contoh hak anak di sekolah. Yang pertama, mendapatkan nilai pelajaran. Kemudian yang kedua, menggunakan fasilitas sekolah. Dan yang ketiga, mendapat bimbingan dari guru. Nah teman-teman, selanjutnya adalah contoh kewajiban anak di sekolah. Yang pertama, belajar dengan tenang. Yang kedua, memakai seragam sekolah yang rapi. Dan yang ketiga, tertib mengikuti upacara bendera. Oke teman-teman, selanjutnya teman-teman akan mengetahui beberapa contoh hak anak di lingkungan masyarakat. Nah, yang pertama yaitu mendapatkan keamanan. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu mendapatkan lingkungan yang bersih. Dan yang ketiga, berteman dengan tetangga. Nah teman-teman, selanjutnya adalah beberapa contoh kewajiban anak di lingkungan masyarakat. Yang pertama, mengikuti kerja bakti. Yang kedua, menjenguk tetangga yang sakit. Dan yang ketiga, menolong tetangga yang kesusahan. Nah teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui beberapa contoh hak dan kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, dapat kita simpulkan bahwa sebagai makhluk sosial, kita tidak akan bisa hidup sendiri dan pasti membutuhkan orang lain. Dan dalam prosesnya, kita akan mengenal yang namanya hak dan kewajiban sebagai bagian dari bentuk tanggung jawab kita. Nah teman-teman, selain sangat penting untuk mengetahui apa saja kewajiban dan hak kita sebagai anak, untuk mendapatkan hak tersebut, kita juga harus melaksanakan semua kewajiban kita di rumah, di sekolah, dan di lingkungan dengan sebaik mungkin. Oke? Sudah kalian lihat kan ya tentang video tentang hak dan kewajiban dari pemaparan Bu Fitri, terus dari video ini. Berarti kan kalian sudah paham, benar-benar paham tentang hak dan kewajiban. Kira-kira ada pertanyaan enggak? Tidak ada pertanyaan. Berarti sudah benar-benar jelas apakah itu hak, apakah itu kewajiban, terus contoh-contoh hak itu apa, kewajibannya itu contohnya apa, sudah paham semua? Coba Nek sudah paham, Bu Fitri punya gambar. Nanti tebak ya, kira-kira ini termasuk hak apa kewajiban. Oke, semuanya menghadap ke depan, perhatikan. Bu Fitri
belajar diajar sama guru. Berarti ini termasuk apa? Kewajiban atau enggak? Ini termasuk hak di mana? Di sekolah, apa di rumah, apa di masyarakat? Di sekolah. Sekarang saya punya gambar yang kedua. Gambar apa ini? Sedang membantu beres-beres di rumah. Berarti ini termasuk hak apa kewajiban? Termasuk kewajiban. Kewajiban di mana? Di rumah. Ini ada gambar dua anak yang sedang les, mengikuti les. Berarti ini termasuk apa? Termasuk hak anak mendapatkan pembelajaran. Ada lagi gambar ini apa? Mengerjakan piket kelas. Berarti termasuk apa? Kewajiban. Kewajiban di mana? Di sekolah. Sekarang yang terakhir, ini gambar apa? Anak yang bermain dengan ayah dan ibu. Berarti itu sebuah hak apa kewajiban? Hak anak mendapatkan kasih sayang orang tua. Berarti termasuk hak di rumah. Oke, bisa paham ya? Coba tambah semangat. Berarti kalian masih semangat ya? Kalau masih semangat ya. Sekarang sebenarnya adalah pembentukan kelompok, karena kita sudah sepakati dari awal bahwa kelompoknya adalah ini ya. Di kelompok A ada Mbak Gadis, Sekar, Kalia, dan Ara. Di kelompok 2, kelompok B ada Aska, terus ada Kalendra, Faiz, dan Azza. Kelompok C siapa? Zikan, Iqbal, Ilham, dan Mas Zaki. Terus yang terakhir kelompoknya Mbak Nesya, kelompoknya Mbak Gia, Kak Kia, dan juga Mbak Juliza. Itu nanti setiap kelompok akan saya berikan sebuah LKPD atau lembar kerja peserta didik. Itu ada dua, ada yang kelompok dan ada yang mandiri. Jadi nanti ada aturan tersendiri. Sebelumnya Bu Fitri, kita lihat dulu sinyalnya atas injak, kita lihat ya. Ya, Bu Fitri punya game. Biar sampai nanti nggak jenuh, dan Bu Fitri juga pengen tahu seberapa besar kemampuan kalian dalam mengikuti pembelajaran tadi. Kalau misalkan ini mendapatkan skor banyak, berarti kalian sudah bisa menguasai pembelajaran dengan baik, menyimak pembelajaran dengan baik. Nanti ini perwakilan saja ya, tidak semua. Coba Mbak Sekar maju ke depan. Coba bisa enggak ya, kira-kira ya. Bentar. Sik. Nanti sambil ditekan ya, sama misalkan A sama tekan, sama bilang A gitu. Untuk kelompoknya boleh membantu, karena ini nanti skornya yang tertinggi akan dapat reward dari Bu Guru. Mulai ya, 1, 2, 3. Terus lanjut. Oke.
Lanjut. Apa itu maksud dengan hak? Terus apa utama siswa sekolah? Ayo. Apa? Lanjut. Terus lanjut. Dapat skor berapa ini? 90. Satu kali lagi ya. Satu lagi. Satu Mbak Nesa, ayo maju ke depan Mbak Nesa. Jadi nanti ada reward dari Bu Fitri ini cuma perwakilan saja ya. Mulai. 1, 2, 3. Kira-kira dapat berapa? Apa? Terus? Terus? Lanjut. 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 Apa? Lanjut. Satu lagi. Luar biasa, kasih tepuk tangan. Skornya 100 ya. Kasih W, kasih W, kasih O, kasih W. Wow, sekarang mas kalian maju ke depan. Ayo, yang mana ini? Langsung, ayo lagi. 1, 2, 3. Apa? Lanjut. 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 Ayo bantu dong. Oh jadi yang lain kasihan. Kasih sendiri ya. Kewajiban siswa terhadap guru. Kewajiban siswa dalam menjaga kebersihan kelas. Nah, siswa dalam berpendapat. Tepuk tangan. Yang dapat skor 100 berarti sama dengan kelompoknya Mbak Nesa. Yang terakhir, ayo maju sekarang. Ayo siang. Ayo, kewajiban siswa terhadap guru. Kewajiban siswa dalam menjaga kebersihan. Oke, terus kewajiban siswa dalam berteman sekelas. Terus siswa dalam berpendapat. Kewajiban siswa saat ujian. Siswa fasilitas sekolah. Siswa kewajiban. Apa hak utama siswa? Siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler.
dikerjakan dengan baik. Namanya adalah tugas kelompok, berarti dikerjakan bersama-sama, kerjasama yang baik. Oke? Saya bagikan terlebih dahulu. Sudah diterima ya LKPD-nya masing-masing ya. Di situ ada tugasnya, ada yang menempel, ada yang ada yang bagian nanti dipotong. Ini contoh ini ya, maaf, ini untuk kelompoknya Malaysia. Di sini kan gunting gambar-gambar ini ya, termasuk kewajiban di rumah, kewajiban di sekolah, kewajiban di masyarakat. Jadi nanti ini ada gambar sama tempel di sini. Misalkan yang kewajiban di sekolah, kewajiban di rumah, kewajiban di masyarakat. Paham? Bisa? Ada yang menggunting, ada yang menempel nanti. Ya, kelompok kerja sama. Ayo mulai gunting-gunting. Terus yang untuk kelompoknya Mbak Sekar, ini karena melihat video, berarti ini lihat dulu videonya. Terus sampai nanti kerjakan sesuai perintahnya. Silakan yang lain mengerjakan. Saya kasih waktu 5-10 menit ya. Oke. Ada yang ditanyakan? Ada kesulitan? Ya, bentar. Oh ini ya. Hak di rumah itu apa saja? Kewajiban di rumah itu apa saja? Hak di sekolah itu apa saja? Di rumah apa saja? Ditulis. Ya. Jangan lupa dikasih nama kelompoknya ya. Itu untuk kelompoknya Mas Anza, ada kesulitan? Ada. Bluetooth mode. Bluetooth mode. Gak usah, langsung diisi aja.
Sudah? Sudah ya? Bisa? Sekarang coba dipresentasikan salah satu dari kelompok, perwakilan kelompok. Kelompok yang Mbak Gadis, silakan maju ke depan. Saya perwakilan dari kelompok A. Ada sesuatu yang harus didapatkan. Contohnya, di rumah adalah mendapatkan kasih sayang kedua orang tua. Kewajiban adalah hal yang harus atau wajib dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contohnya di rumah adalah membantu kedua orang tua. Oke, kasih tepuk tangan. Itu tadi LKPD-nya dengan menonton video. Oke, sekarang kelompok Mas Zaki, maju ke depan, naik Mas Zaki. Lewat sini Mas Zaki ya. Ayo. Saya perwakilan dari kelompok A mempresentasikan hak dan kewajiban. Hak di rumah mendapat kasih sayang. Kewajiban di rumah membantu orang tua. Hak di sekolah menggunakan fasilitas sekolah. Kewajiban di sekolah mengerjakan piket kelas. Hak di masyarakat bermain setelah pulang sekolah. Menjaga kebersihan di masyarakat. Oke, kasih BOW. Sekarang kelompok yang terakhir, Mbak Nesya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok D akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban. Nama kelompok Nesya, Agia, Julis, dan Gia. Kewajiban di rumah contohnya adalah membantu orang tua, mengerjakan PR atau pekerjaan rumah, dan membantu orang tua. Kewajiban di sekolah, mengikuti upacara bendera dengan tertib, mengerjakan piket kelas bersama-sama, dan mengerjakan tugas dari guru. Kewajiban di masyarakat, mengikuti kerja bakti, membersihkan lingkungan sekitar, dan menghormati keberagaman agama. Mana supportnya? Tepuknya mana? Iya, belum kelompok mana ya? Oke, Mas Faiz, kelompoknya Mas Faiz maju ke depan. Diperlihatkan dulu. Nah, ini adalah tempel-tempel tadi ya. Saya perwakilan dari kelompok C. Gambar ke-1 adalah belajar di kelas adalah hak di sekolah. Gambar kedua bermain di masyarakat adalah hak di masyarakat. Nomor ketiga bersih-bersih di rumah adalah kewajiban
Oke, good job ya. Luar biasa, tepuk tangan. Kalian luar biasa dari presentasi kelompok A sampai kelompok D, luar biasa. Ternyata kalian benar-benar bisa mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Sekarang kalau tadi LKPD kelompok, sekarang LKPD individu dikerjakan. Saya kasih waktu 3 sampai 5 menit. Silakan dikerjakan. Ada kesulitan? Oke, sudah selesai, boleh dikumpulkan? Dikumpulkan perwakilan saja. Nah, oke, taruh sini. Ya, kumpulkan perwakilan saja ke sini. Saya minta waktunya untuk mengoreksi sebentar ya. Oke ya, anak-anak, ini sudah saya koreksi ya. Nilainya ada yang lumayan, ada yang 100, ada yang masih di bawah KKM gitu. Terus sekarang anak-anak ya, coba saya pengen tahu dari pembelajaran dari awal sampai akhir ya, itu yang kalian ingat tentang H itu apa ya? Apa tadi? Kan tadi sampean sudah melihat video, sudah melakukan game, terus mendengarkan pemaparan Bu Fitri, kan
norma apa? Contoh hak dan kewajiban baik itu di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Kalian sudah bisa menyebutkan contoh dan kewajiban? Sudah. Tadi di tugas kelompok tadi, diskusi tadi, kalian sudah bisa menyebutkan bahwa contohnya di rumah itu apa? Kalau contohnya di rumah hak kita apa? Mendapatkan kasih sayang. Kalau kewajiban kita di rumah apa? Membantu kedua orang tua. Kalau hak kita di masyarakat apa? Lingkungan yang bersih. Sekarang dari pembelajaran ini, kegiatan step by step dari awal sampai akhir, perasaan kalian bagaimana? Senang apa enggak? Senang? Senang sekali apa senang banget? Senang banget. Dari pembelajaran awal sampai akhir tadi yang paling kalian sukai yang mana? Apakah pas melihat video, apakah melakukan game, ataukah pas presentasi? Semuanya. Berarti kalian luar biasa. Terus kira-kira kalian mau lagi enggak? Misalkan saya kasih sebuah lagu atau pantang ke hak dan kewajiban? Mau ya? Oh ya anak-anak, untuk penilaian tadi kan ada yang mendapatkan nilai di bawah KKM, ada yang di atas KKM. Nanti kalau yang nilainya di bawah KKM misalkan di bawah 60, berarti besok itu akan melakukan remedi. Kalau misalkan nilainya di atas KKM itu akan mendapatkan pengayaan atau penambahan materi. Ya, anak-anak, terus untuk karena sekarang itu materinya adalah hak dan kewajiban, materi berikutnya itu adalah tentang musyawarah. Nah, apa itu musyawarah? Musyawarah itu adalah sesuatu kegiatan mencari suatu solusi. Misalkan ada perdebatan di dalam keluarga, itu caranya biar mendapat solusi yang baik itu dengan cara melakukan musyawarah. Itu adalah fungsi dari musyawarah. Nah, itu nanti adalah materi berikutnya di hari berikutnya. Sekarang semuanya menghadap ke depan di papan tulis. Kita nyanyi bareng-bareng. Sambil tepuk-tepuk biar meriah.
Oke, sekarang tanpa musik ya. 1, 2, 3. Adalah sesuatu yang harus didapatkan, kewajiban sesuatu yang harus dikerjakan. Mari kita uraikan tentang kewajiban, mempelajari dengan bersekolah, dan dapat fasilitas Tuhan yang hadir bersama sebagai warga sekolah bersatu untuk kembali. Oke, ya, anak-anak, tadi kalian sudah menyanyi lagu hak dan kewajiban, ya, agar kalian itu lebih mudah, lebih paham tentang apa itu hak dan kewajiban. Oke, sudah bisa